Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4351. Charlie menyaksikan ketajaman Janus dalam detailnya, dan tidak bisa tidak memuji. Saya kira mereka pasti berpikir telah tampil dengan sangat baik. Tapi mereka tidak bisa lepas dari mata tajammu. Janus mengulurkan tangannya, dan berkata dengan rendah hati, Tuan Muda Wade tidak masuk akal. Saya tidak dapat dianggap sebagai mata yang tajam. Saya sudah berada di Chinatown bertahun-tahun. Saya sangat akrab dengan tempat ini. Kamu bisa merasakannya. Setelah Janus selesai berbicara, dia sedikit tersenyum dan berkata, tidaklah berlebihan untuk mengatakan, setelah tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama, bahkan jika gonggongan anjing di sebelah telah berubah sedikit dari biasanya, kamu dapat mengetahuinya. Ketika Janus mengatakan ini, dia bertanya kepada Charlie dengan prihatin, Tuan Wade, mengapa polisi mengikuti kamu? Apa ada petunjuk dari Istana Wanlong yang mereka pegang? Charlie menyembunyikan kepalanya, dan berkata, Istana Wanlong tidak meninggalkan petunjuk apapun. Saya sendiri tidak menyarankan. Saya meminta seorang gadis dengan identitas sensitif untuk mengirim kakek dan cucu keluarga Fox ke New York. Saya tidak berbohong dengan hati-hati, meminta gadis itu membawa seseorang, tetapi mengabaikan bahwa dia akan meninggalkan petunjuk setelah memasuki Amerika. Dengan mengatakan itu, Charlie menambahkan, Duncan memimpin untuk memblokade markas besar Fox Group. Untungnya, saya menerima pesan dan masih sempat meminta gadis itu pergi. Jika tidak, polisi New York akan memeriksa, dan semuanya akan menyusahkan. Janus buru-buru bertanya, Tuan Wade, apa situasi spesifiknya? Dapatkah kamu memberitahu saya secara detail? Charlie tidak menyembunyikan apapun dari Janus. Dia memberitahu Janus seluruh proses meminta Rosalie untuk mengawal Jordan dan Kathleen ke Suriah, dan kemudian meminta mengirim mereka ke New York. Setelah mendengarnya, Janus sedikit mengangguk dan berkata, masalah ini memang sedikit tidak memikirkan, tetapi juga dapat dimengerti. Kamu sudah menangani semuanya dengan sangat baik. Sudah menjadi sifat manusia untuk sedikit tidak memikirkan satu atau dua detail kecil. Berbicara tentang ini, Janus menghela nafas dan berkata, Duncan agak ceroboh. Jika dia memblokir Fox Group dengan kemeriahan yang begitu besar, jika dia tidak dapat menemukan kata-kata, hari-hari baik akan berakhir. Ya, Charlie mengangguk dan berkata, aku tidak pernah mengira dia akan begitu impulsif. Itu juga bisa dimengerti, Janus berkata, dulu dia sangat halus. Dia hampir menyelesaikan semua kasusnya. Dia membantu orang lain menyelesaikan kasus yang tidak bisa dilakukan orang lain. Tapi sesuatu yang besar terjadi, dan itu mempengaruhi reputasi dan citranya yang dia kumpulkan dengan susah payah selama separuh hidupnya. Saat ini, mentalitasnya pasti akan sangat mempengaruhi. Janus berkata lagi, ini seperti seorang profesor di bidang matematika. Dia tidak dapat mengatasi masalah sulit apapun dalam hidupnya. Dia bisa saja pensiun secara terhormat dengan catatan kemenangan yang lengkap. Tetapi pada saat ini kali dia tidak bisa menyelesaikan masalah berturut-turut. Dalam hal ini, pasti sulit baginya untuk mengendalikan mentalitasnya di bawah podium untuk melihat bagaimana dia memecahkan teka-teki itu. Itu benar. Charlie mengangguk setuju dan berkata, masalah ini benar-benar tidak adil baginya. Janus tersenyum kecil dan berkata, waktu adalah takdir. Tidak semua orang bisa berlayar mulus. Akan selalu ada beberapa ringkasan. Hanya masalah waktu. Setelah selesai berbicara, dia bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, kamu bilang Istana Wanlong tidak memberikan petunjuk apapun tentang kamu. Mengapa polisi menemukan saya di sini? Charlie berpikir sejenak dan berkata, itu pasti karena pamanku. Bab 4352. Charlie memulai sekarang. Ketika dia mendengar bahwa kakeknya sakit kritis di lantai 2 restoran, dia segera meminta Quinn pergi ke Los Angeles membawa pil penyembuhan.
Tidak ada waktu untuk menutupi langkah ini sama sekali. Oleh karena itu, selama perjalanan Queen ke Los Angeles mulai berbelok, dia pasti akan fokus pada restoran angsa panggang milik Paman Janus. Janus melihat ketidakberdayaan Charlie dan tahu apa yang dia pikirkan. Dia menghiburnya. Tuan Muda Wade, hidupmu dipertaruhkan. Dan kamu memiliki pilihan bagus lainnya saat itu. Untungnya pamanmu tidak menyadari keberadaanmu. Charlie menghela napas dan berkata, saya datang ke toko kamu dengan Nana. Jika dia menemukan pengawasan video, dia mungkin akan mengenali saya. Saya pikir Duncan mengirim seseorang untuk menemukan video pengawasanmu. Dia juga ingin mencari tahu siapa dengan siapa Nana kemari. Dan apa istimewanya. Janus tersenyum kecil dan berkata, kamu dapat yakin tentang ini. Ada beberapa kamera CCTV di luar Chinatown. Ada beberapa di masa lalu, tetapi dihancurkan ketika dipasang. Kemudian, mereka berhenti memasangnya. Tidak ada kamera CCTV di luar pintu masuk utama toko ini. Apalagi jika ada di toko Eberang. Karena sudutnya, tidak mungkin merekammu. Janus berkata lagi, menjalankan toko ini, saya tidak berani menggantung kamera CCTV di luar. Kamera di sisi terluar biasanya dipasang di bagian atas pintu bagian dalam, dan kemudian menutupi seluruh pintu masuk toko secara miring. Namun, karena sudut kamera 45 derajat ke bawah, sebagian besar hanya dapat merekam trotoar di samping. Tidak akan dapat merekam situasi jalan raya, apalagi sisi yang berlawanan. Kamu tidak perlu khawatir, Charlie sedikit mengangguk ketika mendengarnya. Itu lebih baik. Janus berkata dengan sedikit melankolis, Tuan Wade, karena kamu tidak ingin membuka diri, sebaiknya kamu tidak datang lagi ke tempat saya. Pamanmu dan Duncan sama-sama mengincar tempat ini. Mereka pasti akan fokus pada saya di sini. Ya, Charlie mengangguk, dan berkata dengan serius, setelah konser Nana besok, aku mungkin tidak akan datang ke New York lagi. Tempat ini penuh dengan kekayaan dan kegagalan. Dan di balik modal keuangan kemewahan dan uang, saya tidak tahu berapa banyak hal kotor yang disembunyikan. Saya tidak memiliki kesan yang baik tentang tempat ini. Janus tersenyum, mengangguk sedikit melankolis dan berkata, jarang menemukan kota kedua di dunia ini yang melahirkan begitu banyak kejahatan seperti New York. Apakah itu Wall Street yang glamor, atau daerah kumuh yang penuh dengan kejahatan? Kejahatan daerah kumuh terlihat jelas. Ada kekerasan, penembakan, narkoba, perdagangan manusia. Tetapi kejahatan Wall Street jauh lebih mengerikan daripada daerah kumuh. Orang-orang sukses di gedung pencakar langit Wall Street hanya duduk bersama dan merokok cerutu. Dengan waktu, hidup dan mati puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan orang di negara dunia ketiga dapat ditentukan. Dan kehidupan manusia dianggap tidak berharga di depan kepentingannya. Charlie melihat bahwa Janus juga cukup emosional. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Paman Janus, kamu sudah berada di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Apakah kamu pernah berpikir untuk kembali? Janus sedikit terkejut, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Charlie. Dia berkata dengan serius, Tuan Wade, sejujurnya, saya ingin kembali. Meskipun ayah saya sudah tiada, ibu saya masih hidup. Usianya sudah lebih dari 80. Saya ingin berbakti padanya. Berbicara tentang ini, Janus menghela nafas pelan dan berkata, hanya saja ketika Tuan Curtis turun untuk berdamai dengan Xiaolong, saya berjanji di depan mereka berdua bahwa saya tidak akan pernah kembali ke Hong Kong seumur hidup ini. Charlie berkata dengan ringan, Paman Janus, Xiaolong di Hong Kong. Aku, Charlie, benar-benar tidak berpikir serius. Jika kamu ingin kembali, aku akan mengurus semua ini. Janus berdiri, bertepuk tangan dengan kedua tangannya, dan berkata, Tuan Muda Wade, kamu sangat kuat. Jangankan 1 Xiaon, bahkan jika ada 10 Xiaon, mereka tidak akan pernah menjadi lawan Anda. Berbicara tentang ini, Janus berkata dengan sangat malu, tapi, Tuan Muda Wade, jika seorang pria mengucapkan kata pun, sulit untuk mengejarnya. Saya, Janus,
Tidak takut mati. Tetapi saya takut orang lain akan menyodok tulang punggungku dan mengatakan bahwa aku adalah penjahat yang mengingkari apa yang dia katakan. Jadi, tolong jangan menekan Xiaolong demi pekerjaanku berikutnya. Karena dia menepati janjinya dan tidak memburu saya lagi. Saya juga harus menepati janji dan tidak pernah kembali ke Hong Kong dalam hidup ini. Charlie sedikit terkejut ketika mendengarnya. Dia merasa bahwa Janus tegak, tetapi juga merasa bahwa dia terlalu tegak dan menetapkan standar moral yang terlalu tinggi. Dia menyiksa dirinya sendiri. Bab 4353. Charlie dapat melihat ketegasan di mata Janus. Mengetahui masalah ini tidak dapat dipaksakan menurut idenya sendiri. Jika Janus ingin melepaskan hal-hal di masa lalu dan bergerak maju, tetap harus melakukannya. Menyusul kata-kata leluhur tua, lonceng harus diikat oleh orang yang mengikatnya. Jika tidak, bahkan jika dia meminta Istana Wanlong untuk mengawal Janus kembali ke Hong Kong, dan menggunakan kekuatan untuk memaksa nama keluarga Long untuk sujud, Janus akan merasa bahwa dia lebih pendek dari pihak lain. Faktanya, Charlie tidak berpikir untuk mengubah cerita dengan Janus. Meskipun dia memiliki perjanjian dengan Xiaolong untuk tidak kembali ke Pulau Hong Kong, dia tidak memiliki perjanjian dengan Xiaolong untuk tidak kembali ke daratan. Jika dia tidak bisa kembali ke Pulau Hong Kong, dia bisa mengatakan untuk kembali ke daratan dan bekerja di Wade Group. Dengan dukungan Wade Group, bahkan jika seseorang bermarga Long mengetahuinya, dia tidak akan bisa datang ke keluarga Wade untuk menanyakan kejahatannya. Namun, ketika kata-kata akan keluar dari tepinya, Charlie tidak jadi pengungkapan pada akhirnya. Dia tahu bahwa dengan karakter Janus, dia pasti tidak akan menolak permintaannya karena kebaikan ayahnya yang sudah menyelamatkan hidupnya. Tetapi dia juga tahu bahwa kejadian itu dan orang-orang yang terlibat dalam kejadian itu adalah kesimpulan di benak Janus. Seharusnya dia tidak meminta Janus mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati pada bisnis Wade Group sebelum simpul hatinya terbuka. Oleh karena itu, Charlie memutuskan bahwa setelah kelas master istrinya Claire di Amerika Serikat selesai, dia akan meluangkan waktu untuk pergi ke Pulau Hong Kong dan mendapatkan izin baik dengan Xiaolong. Memintanya agar Janus bisa bebas kembali ke Hong Kong. Setelah dia kembali ke Hong Kong dan menenangkan pikirannya, dia akan menawarinya sebatang pohon zaitun. Pada titik ini, Charlie berdiri dan berkata kepada Janus, "Paman Janus, saya mengerti maksudmu. Jangan khawatir, saya berjanji kepada Anda, saya tidak akan pernah melakukan apapun untuk memaksa pihak lain. Jika saya, Charlie, memiliki kemampuan, saya akan meyakinkan Xiaolong datang ke New York untuk meminta kamu kembali. Jika saya tidak memiliki kemampuan ini, saya tidak akan menggunakan kekuatan saya untuk memaksa Xiaolong tunduk." Ketika Janus mendengar ini, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu, lalu menahannya. Segera, dia menatap Charlie, mengangguk penuh terima kasih, dan berkata dengan serius, "Terima kasih, Tuan Muda Wade atas pengertianmu." Charlie melihat ke waktu dan berkata, "Paman Janus, ada beberapa hal yang harus ditangani. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Nana mengundangmu ke konsernya besok, kan? Kalau kamu punya waktu, kita bertemu di sana." Janus menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Wade, saya tidak akan pergi ke konser Nona Golding. Pamanmu pasti masih berada di Los Angeles hari ini." Dan perhatian Duncan terdengar di Fox Group. Saat mereka menyelesaikan pekerjaan yang sedang mereka hadapi, mereka mungkin akan mendatangi saya dan bertanya tentang Nona Fox. Selama Duncan tidak menyadari bahwa saya berada di sisi Nona Golding ketika Homer menghilang hari itu, maka saya masih dapat mengatakan bahwa Nona Golding datang ke toko hanya untuk makan. Dan saya hanya fokus mencari nafkah sepanjang hari. Saya tidak tahu bintang besar apapun. Mudah-mudah dia tidak menyadarinya. Jika mereka tidak memiliki petunjuk bahwa saya mengenal Nona Golding, saya mungkin berbohong. Tapi kalau mereka tahu saya pergi ke konser Nona Golding besok, akan sulit menjelaskan masalah ini. Mungkin Duncan akan mengingat aku. Charlie mengangguk mengerti, dan berkata, "Paman Janus, kalau begitu,
Aku akan datang dan menemuimu lain kali jika ada kesempatan datang ke New York. Bab 4354. Ekspresi Janus sangat rumit saat mendengar Charlie akan pergi. Meskipun dia mengenal Charlie belum lama ini, tetapi karena ayah Charlie baik padanya, dan kepribadian Charlie juga membuatnya sangat menghargainya. Jadi dia juga mengembangkan perasaan yang sangat baik terhadap Charlie. Terutama melihat bahwa dia sekarang kuat dan telah mencapai prestasi besar. Dia dengan tulus berterima kasih kepada Curtis. Pada saat tertentu, dia juga berpikir untuk melayani Charlie untuk membalas kebaikan Curtis. Tetapi ketika menanamkan dengan hati-hati, dia merasa bahwa dirinya hanyalah seorang imigran ilegal yang menjual angsa panggang di Chinatown selama lebih dari 10 tahun. Dan Charlie sudah menjadi orang kaya yang bernilai ratusan miliar dolar. Dia sangat kaya. Dalam hal ini, beraninya membuka mulut untuk membalas kebaikan. Lagi pula, ketika perbedaan kekuatan terlalu besar, bahkan Anda memiliki hasrat untuk membalas Anda. Di mata orang luar, itu hanyalah kepura-puraan membalas Anda untuk menaiki tangga sosial. Terlebih lagi, Charlie mungkin tidak terlalu membutuhkan bantuannya. Mungkin kalau dia membuka mulut, itu hanya membuat kesulitan. Oleh karena itu, setelah beriklan, Janus melepaskan gagasan menawarkan bantuan. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa meskipun Charlie sangat menginginkan orang berbakat, dia tidak ingin Janus bekerja untuknya di masa lalu yang berat. Oleh karena itu, rencananya adalah membantu Janus dilahirkan kembali dari nirwana terlebih dahulu. Selain itu, dengan karakter Charlie, dia tidak suka bermimpi sebelum semuanya selesai. Jadi dia tidak mengungkapkan kata pun kepada Janus. Saat berpisah, mata Janus merah. Dan dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, jaga dirimu." Charlie juga berkata dengan hormat, "Paman Janus, jangan khawatir." Saat dia mengatakan itu, Charlie mengeluarkan pil penyembuhan dari sakunya, lalu meletakkan di tangan Janus, dan berkata dengan serius, "Paman Janus, obat ini dapat menyembuhkan semua penyakit dan menyembuhkan ribuan luka. Kamu harus menyimpannya kalau terjadi sesuatu." Janus mengembalikan ramuan itu ke tangan Charlie, dan berkata dengan ketakutan, "Tuan Muda Wade, bagaimana saya bisa menerima hadiah yang luar biasa ini? Tolong ambil kembali." Charlie menahannya, mendorongnya dengan sedikit kekuatan, dan berkata dengan serius, "Paman Janus, jika ayahku masih hidup, dia pasti akan menganggapmu sebagai saudaranya. Dan aku yakin kamu juga akan menganggapku sebagai juniormu. Saya junior. Wajar saja menghormati kamu." Setelah selesai berbicara, Charlie mundur 2 langkah, sedikit melengkungkan tangannya ke arahnya, berkata, "Akan ada waktu untuk berbalik dan pergi." Pada saat Janus mengejarnya, Charlie sudah pergi jauh. Pada saat ini, Charlie berjalan seperti terbang, tanpa menoleh. Janus melihat kotak obat di tangannya, merasa seperti ada tongkat di tenggorokannya. Sebelum dia menyadarinya, air mata mengalir di wajahnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Janus, Charlie pergi ke Long Beach. Rosalie sudah dievakuasi tepat waktu, tetapi Porter dan anggota Istana Wanlong lainnya masih ada di sini. Oleh karena itu, Charlie langsung pergi ke villa yang disewa oleh Istana Wanlong. Setelah Porter diperintahkan untuk membunuh semua sampah di New York yang ada di dalamnya dengan Homer, dia menunggu di sini untuk proses selanjutnya dari Charlie. Setelah Charlie tiba, dia berlari keluar villa untuk menyambutnya secara pribadi, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, tugas yang Anda percayakan kepada saya sudah diselesaikan." Charlie mengangguk, dan berkata, "Porter, kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Selain membunuh semua sampah yang pantas dibunuh, juga menangani masalah ini dengan sangat indah. Kamu dan saudara-saudara lainnya harus mundur. 10 miliar dolar yang diberikan keluarga Fox kepada Istana Wanlong juga sudah diterima. Kamu bisa membangun markas Istana Wanlong." Porter berkata dengan rasa terima kasih. "Jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan berusaha sekuat tenaga dan tidak akan mengecewakanmu." Bab 4355.
Charlie sedikit mengangguk dan berkata, minta saudara-saudara mengungsi dengan tertib, dan jangan tinggalkan petunjuk apapun untuk polisi New York. Porter berkata, jangan khawatir, Tuan Wade. Aku sudah mengatur agar mereka menangani tempat ini secara komprehensif. Tidak akan meninggalkan petunjuk apapun. Charlie melihat ke villa ini dan berkata, villa yang kamu sewa ini, sebaiknya keluarkan uang untuk membelinya. Pertahankan sebagai benteng istana Wanlong di New York. Oke, Porter langsung setuju dan berkata, kalau begitu saya akan meminta bawahan saya untuk berbicara dengan agen rumah ini dan membelinya secepat mungkin. Setelah itu, Porter berkata lagi, Tuan Wade, saya pikir New York sedang tidak damai. Apakah perlu meninggalkan beberapa orang di sini untuk membantu Nona Fox? Tidak perlu. Charlie melambaikan tangannya dan berkata, Kathleen baru saja duduk sebagai patriark keluarga Fox. Kalau aku mengirim seseorang menjaga di sisinya, orang lain akan berpikiran aku sedang mengembangkan Kathleen sebagai bonekaku. Aku tidak ingin menyebabkan kesalahpahaman seperti itu. Dengan mengatakan itu, Charlie berkata lagi, ngomong-ngomong, setelah kamu membeli villa ini, pilih beberapa anggota inti Istana Wanlong dengan identitas terbersih. Minta mereka tinggal di sini untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Tidak masalah. Porter berkata, saya akan mengaturnya. Oke, Charlie mengangguk dan berkata lagi, ngomong-ngomong, Porter, ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Porter berkata dengan hormat, Tuan Wade, jika Anda punya sesuatu, beritahu saya. Charlie menghela napas dan berkata, kita mengaburkan wajah gadis-gadis lugu yang meninggal tragis dalam video yang kita sebar itu. Itu pasti akan memengaruhi konfirmasi tindak lanjut dari identitas sebenarnya dari para korban. Jadi kamu secara anonim kirimkan file asli video-video itu ke polisi New York. Minta mereka bekerja sama dengan keluarga Fox untuk menentukan identitas semua korban, agar keluarga Fox dapat menyelesaikan kompensasi sesegera mungkin. Oke, Porter berkata. Saya akan mengatur teknisi mengirim email ke polisi New York langsung dari server luar negeri dan mengirimkan semua materi video kepada mereka. Pada saat ini, markas Fox Group, sejumlah besar polisi dan polisi khusus SWAT telah mengepung gedung markas Fox Group. Polisi memblokir setiap pintu masuk dan keluar dari seluruh gedung. Hanya menyisakan satu pintu keluar yang disediakan sebagai saluran inspeksi. Semua karyawan, reporter, atau anggota keluarga Fox harus melewatinya dengan tertib satu persatu. Sesuai dengan persyaratan polisi, diperiksa sepenuhnya. Polisi melakukan pemeriksaan rincian identitas setiap orang melalui pengenalan wajah dan verifikasi sidik jari. Identitas khusus Rosalie sebenarnya sangat jelas, seorang wanita muda Asia yang tinggi. Tetapi polisi tetap tidak akan melepaskan wanita dengan warna kulit dan kelompok umur lain. Bahkan meskipun mereka sedang mencari seorang wanita, mereka akan tetap memverifikasi identitas setiap pria. Karena takut akan kelalaian, sedangkan Rosalie sendiri sudah berhasil melarikan diri. Investigasi yang sangat ketat membuat semua orang mengeluh, terutama para wartawan media yang tidak sempat kembali lebih dulu. Jadi semua orang tidak terburu-buru untuk pergi. Satu persatu, mereka mengambil kamera dan mikrofon, dan langsung memulai siaran langsung. Untuk sementara, orang-orang di seluruh Amerika Serikat memperhatikan tindakan polisi. Mereka tidak mengerti mengapa polisi New York melakukan tindakan besar terhadap Fox Group. Lagi pula, Fox Group baru saja melakukan krisis hubungan masyarakat yang sempurna. Duncan tinggal di pusat komando sementara yang dibangun di tempat kejadian. Dia sangat yakin Rosalie tidak akan pernah bisa melarikan diri karena kedatangannya yang tiba-tiba hari ini. Sekarang, yang dia tunggu adalah membawa semua orang untuk menangkap kura-kura di dalam guci setelah membersihkan semua orang dari Fox Group. Saat ini, bawahannya yang paling terpercaya menghubunginya. Melihat panggilan bawahannya, Duncan menjadi bersemangat. Setelah telepon terhubung, dia berseru dan bertanya, "Bagaimana? Apa kamu menemukan video pengawasan restoran angsa panggang itu?"
Bab 4356. Saat ini, Dunchan memikirkan dua hal. Hal pertama, segera tangkap dan adili pelaku pembunuhan massal di New York selama 2 hari ini. Hal kedua, membantu sahabatnya Christian mencari tahu rahasia apa yang dimiliki Queen. Saat ini, Fox Group benar-benar tertutup, dan hanya masalah waktu sebelum Rosalie ditemukan. Ketika dia menerima telepon ini, dia sangat menantikan kabar baik dari bawahannya. Namun, suara di ujung telepon berkata tanpa daya, "Bos, kami sudah melakukan seluruh permainan sesuai dengan instruksi." Tetapi ternyata tidak ada hard disk di perekam video CCTV restoran barbecue itu. Tidak ada hard disk. Dunchan menuangkan baskom berisi air dingin ke seluruh tubuhnya, dan bertanya, "Mengapa tidak ada hard disk? Apakah sudah diambil sebelumnya?" Bawahan menjawab, "Rekan yang saya kirim melaporkan. Pemilik restoran bilang hard drive rusak dan dia belum menggantinya dengan yang baru." Dunchan berseru, "Bagaimana dengan hard drive yang rusak? Apakah ada di dalam mesin?" Bawahan itu berkata, "Tidak, saya juga sudah bertanya. Dia bilang hard disk perekam video CCTV memang kosong." Dunchan terkejut, mengerutkan kening dan berkata, "Ini tidak benar. Jika hard disk benar-benar rusak, dan dia tidak akan memperbaikinya, maka dia tidak perlu mengeluarkan hard disk dari hard disk drive. Ini seperti CPU komputer yang rusak. Kamu akan mengesampingkan komputer dan menganggur. Apa gunanya tidak ada CPU?" Ini, bawahan itu merenung, dan berkata, "Bos, maksudmu pemilik toko itu punya masalah? Pasti ada yang salah dengan orang ini." Dunchan berkata dengan dingin, "Periksa informasinya. Kirim beberapa orang lain untuk mengawasinya diam-diam untuk mencegahnya melarikan diri." Saat dia mengatakan itu, Dunchan menginstruksikan lagi, "Kamu harus ingat, kamu tidak boleh mengejutkan ular itu." "Oke." Bawahan itu langsung setuju dan berkata, "Kalau begitu aku akan mengaturnya." Setelah menutup telepon, penanggung jawab di tempat kejadian berlari lagi dan berkata, "Inspektur Lee, orang-orang di markas Fox Group hampir selesai dievakuasi. Kalau masih tidak ada jejak Rosalie, operasi khusus tim akan masuk bersama anjing pelacak." Dunchan mengangguk dan berkata, "Saya sudah perintahkan untuk melakukan pencarian karpet. Dikombinasikan dengan cetak biru arsitektur gedung markas Fox Group. Jangan lepaskan lorong yang mungkin dia bisa lolos." Pihak lain segera berkata, "Tolong yakinlah, Inspektur Lee, kami telah memutuskan semua saluran komunikasi antara markas grup dan dunia luar. Kecuali pihak lain berubah menjadi lalat dan terbang keluar. Jika tidak mungkin melarikan diri." "Itu bagus." Dunchan memerintahkan, "Minta tim operasi khusus mulai. Sebelum gelap, aku harus menemukan Rosalie itu." Pada saat yang sama, Charlie telah meninggalkan Long Beach dan pergi ke tempat pertunjukan Queen. Karena Queen tidak membawa ponselnya selama latihan di atas panggung, dia membuat grup WeChat terlebih dahulu dan memasukkan Charlie dan Dorothy ke dalam grup. Dia sudah meminta Dorothy menerima Charlie. Semua pemain dan kru yang terlibat dalam pertunjukan mengabdikan diri untuk latihan. Kecuali agen Queen, Dorothy, yang tidak melakukan apa-apa. Untuk Dorothy, dia paling sibuk sebelum persiapan pertunjukan, seperti berbicara tentang berbagai kerjasama, membuat berbagai pengumuman, mengoordinasikan berbagai sumber daya media, dan mempelajari cara membantu Queen terlibat dalam penggantian sumber daya. Namun, begitu pertunjukan memasuki hitungan mundur, juga berarti pekerjaan pendahuluannya pada dasarnya telah selesai. Saat ini dia bebas. Mengetahui Charlie akan datang, Dorothy menunggu di luar venue lebih awal. Saat dia melihat Charlie tiba, dia mendekat dengan sopan dan berkata, "Tuan Wade, kamu sudah di sini. Queen sedang berlatih. Dia meminta saya menerima kamu." Charlie memandang Dorothy, dan bertanya dengan heran, "Nona Dorothy, kita sudah lama saling kenal. Mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu sopan hari ini?" Bab 4357. Dorothy tertawa dan berkata, "Lihatlah Tuan Wade, yang kamu sebutkan. Saya, Dorothy,
selalu sangat sopan padamu. Charlie bercanda. Sekarang bukan waktunya bagimu untuk menunjukku dan menyebutku patah hati. Dorothy berkata dengan wajah serius. Tidak, sebagai orang dewasa. Kamu pasti sudah belajar bagaimana mengubah dari satu ukuran ke ukuran lain. Kamu benar-benar bertingkah seperti orang yang tidak berperasaan ketika menghadapi masalah Queen. Tetapi kamu masih sangat baik dalam aspek lain. Setelah itu, dia mengabaikan ekspresi tertekan Charlie, menunjuk ke tempat pertunjukan besar di belakangnya, dan berkata sambil tersenyum, "Lihat, ini adalah tempat pertunjukan terbaik di New York. Kami khawatir saat keluarga Fox membeli tempat ini, kami tidak bisa menggunakannya. Siapa sangka akan langsung menjadi milik kami sekarang." Berbicara tentang ini, dia berkata kepada Charlie dengan kagum, "Tuan Wade, itu pasti kamu." Charlie sedikit tercengang. Dorothy eksentrik. Terkadang dia berbicara dengan pistol dan tongkat, tetapi terkadang dia memberi orang perasaan yang langka dan terus terang. Jadi dia menginjaknya seperti ini, dan benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Charlie mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Ngomong-ngomong, bagaimana tata letak tempat ini? Apakah ada ruang VIP?" "Ya," Dorothy menjawab dengan santai. Lalu bertanya, "Tuan Wade, apa kamu ingin menonton pertunjukan di dalam ruang VIP besok?" Charlie mengangguk. "Benar, ruang VIP seharusnya lebih sederhana." Dorothy berkata, "Memang sederhana, tapi itu juga yang terjauh. Ada di atas kepalamu di baris terakhir. Saat Queen di atas panggung, kamu mungkin tidak akan bisa melihatnya." Charlie berkata dengan serius, "Situasinya istimewa. Saya tidak ingin muncul." Bagi Charlie, yang paling dia khawatirkan adalah seseorang dari keluarga kakeknya akan datang besok. Dalam hal ini, begitu mereka melihatnya, ada kemungkinan besar akan mengenalinya. Dorothy juga memahami permintaan Charlie, dan berkata, "Kalau begitu aku akan mengajakmu jalan-jalan. Kamu bisa melihat venue terlebih dahulu." "Bagus, segera." Charlie memasuki venue di bawah kepemimpinan Dorothy. Saat ini, Queen sedang sibuk berlatih di atas panggung. Oleh karena itu, Dorothy menjadi pemandu Charlie, dan membawa Charlie berkeliling ke seluruh tempat pertunjukan. Ini adalah tempat pertunjukan berskala besar yang dapat menampung puluhan ribu orang. Tempat duduknya berbentuk tangga, semakin dekat ke panggung, semakin rendah, dan semakin jauh, semakin tinggi. Dan tepat di atas deretan kursi penonton terakhir dan tertinggi di dalam stadion terdapat deretan box VIP yang sangat privat. Box VIP ini biasanya disiapkan khusus untuk para VIP saat event-event olahraga penting digelar di dalam stadion. Dengan cara ini, VIP dapat minum dan mengobrol dengan teman-teman mereka sambil melihat keseluruhan permainan dari ketinggian, sambil memastikan privasi yang sangat baik. Di beberapa stadion sepak bola di Eropa, banyak selebritas yang memiliki box eksklusif sendiri. Saat ada pertandingan, mereka mengajak teman-temannya minum dan menonton pertandingan bersama di box tersebut. Charlie langsung jatuh cinta dengan posisi ini. Dia bertanya kepada Dorothy, "Dorothy, apakah ruang VIP dijual untuk konser?" "Tidak," Dorothy berkata. "Konser Queen hanya menjual untuk penonton di bawah. Tidak menjual ruang VIP, yang umumnya tidak digunakan." Charlie mengangguk, menunjuk ke kotak di tengah, dan berkata, "Kalau begitu berikan ruangan ini untukku." Bab 4358. Awalnya, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Charlie bahkan berencana tidak datang ke acara konser pertama Queen di New York besok. Namun dia juga tahu kalau tidak datang, bukan hanya Queen yang akan merasa kecewa, tetapi istrinya Claire juga akan sangat menyesal. Setelah melihat ada box VIP, dia langsung merasa lega. Dia bisa membawa istrinya menonton konser Queen di box VIP, yang akan sangat menghindari kemungkinan terekspos. Dorothy juga tahu sesuatu tentang Charlie. Setelah mendengar Charlie menginginkan ruang pribadi, dia tidak banyak bicara dan langsung setuju. Lalu mengatakan, "Tidak masalah. Aku akan membawa kamu ke sana untuk melihatnya." Charlie mengangguk,
mengikuti Dorothy ke ruang VIP. Dorothy membuka pintu dan menjelaskan kepada Charlie, "Tuan Wade, kotak di tempat ini sangat besar. Biasanya berukuran lebih dari 50 meter persegi, dengan kamar mandi pribadi di dalamnya. Kamu dapat mengadakan pesta di dalam. Setelah kamu masuk, staf akan mengirimkan semua yang kamu butuhkan. Kamu tidak perlu keluar dan tidak akan terlihat oleh orang lain. Kacanya transparan satu arah. Penonton di luar tidak bisa melihat ke dalam." Charlie melihat sekeliling. Ruang itu didekorasi dengan sangat mewah. Tampak seperti tempat berkumpulnya orang-orang kaya New York. Jadi, dia berkata, "Oke, aku ambil yang ini." Dorothy setuju. Dan kemudian berkata, "Jika Tuan Wade ingin sebisa mungkin tidak menonjolkan diri, saya akan mengatur agar kamu langsung pergi ke saluran VIP. Kotak VIP dan auditorium lain di bawah ini secara fisik terpisah. Nanti kamu bisa langsung melalui saluran VIP dan tidak ada orang lain yang akan melihatmu." "Oke," Charlie mengangguk puas dan berkata, "Kalau begitu sudah beres. Sebelum konser besok, kamu bisa mengatur anggota staf untukku. Aku akan memintanya mengantar masuk." Dorothy buru-buru berkata, "Tuan Wade, aku tidak bisa mengatur staf lain untuk menyambut tamu terhormat seperti kamu. Aku sendiri yang harus bertanggung jawab." Charlie dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu pasti sangat sibuk. Aku tidak akan mengganggumu untuk hal semacam ini. Cari saja seseorang yang tidak mengenalku, dan katakan padanya bahwa aku adalah master feng shui kalian." Ketika Dorothy melihat bahwa Charlie menolaknya dalam hitungan detik, dia segera menyadari apa yang dikhawatirkan Charlie. Dia segera berkata, "Tuan Wade, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun saya, Dorothy, bukan seorang yang baik, saya bukan tipe orang jahat yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Saya tahu kamu akan datang bersama istri besok. Saya tidak akan mengatakan hal yang salah di depan istrimu." Benar-benar ingin mengatakan bahwa dia tidak dapat mempercayai Dorothy. Tetapi setelah memikirkannya, meskipun Dorothy memiliki temperamen yang panas, dia pasti tahu apa yang dia lakukan. Kalau tidak, dia tidak akan dapat bekerja sama dengan Queen selama bertahun-tahun. Jadi, dia tidak menolak lagi, mengangguk dan berkata, "Kalau begitu akan merepotkanmu." Saat dia berbicara, dia berjalan ke jendela kaca besar dari lantai ke langit-langit di depan kotak dan melihat ke arah panggung. Di atas panggung, Queen sedang berlatih lagu menyanyi dan menari dengan tempo yang sangat cepat bersama tim dansa cadangan. Meski jaraknya agak jauh, tapi untungnya, sudut pandangnya bisa menghadap ke seluruh panggung. Dan ada layar LED besar di kedua sisi panggung. Mereka akan menampilkan keseluruhan proses menampilkan gambar close-up kamera dari berbagai sudut. Sehingga tampilan dan nuansanya juga sangat bagus. Dengan cara ini, juga bisa menjamin pengalaman istrinya Claire saat menonton pertunjukan besok malam. Ketika Charlie sedang menonton latihan Queen di tempat tersebut, suasana di gedung markas Fox Group menjadi semakin canggung. Sejumlah besar anggota tim operasi khusus memasuki gedung satu demi satu dan menggeledah seluruh gedung dengan menyapu. Namun, setelah menggeledah seluruh gedung, mereka tidak menemukan bayangan Rosalie. Bab 4359. Semua orang tahu, peralatan yang digunakan oleh anggota tim operasi khusus adalah yang paling canggih. Mereka memiliki pendeteksi kehidupan yang bisa menembus beton bertulang. Hampir sulit mengakali alat ini, bahkan jika Rosalie memiliki kemampuan tersembunyi. Tidak peduli seberapa kuatnya, tidak akan bisa lepas dari instrumen semacam ini. Selain itu, ada puluhan anjing polisi yang terlatih. Jika ada orang bersembunyi di balik beberapa tembok, anjing polisi akan tetap mengetahuinya. Oleh karena itu, pendekatan dua arah ini dapat mengabaikan hampir semua gangguan. Selama Rosalie masih berada di markas Fox Group, dia pasti akan ditemukan. Tetapi bahkan dengan kemampuan deteksi canggih seperti itu, Rosalie masih tidak bisa ditemukan. Sementara Duncan sangat terkejut dengan ini. Dia memikirkan sebuah pertanyaan. Apakah Rosalie sudah melarikan diri lebih awal? Tetapi setelah memikirkannya,
Dia merasa itu tidak mungkin. Tindakannya sudah sangat cepat dan dia tidak memberi Kathleen kesempatan untuk memberitahu. Rosalie tidak akan bisa melarikan diri pada waktu yang tepat. Kepala Departemen Kepolisian New York sudah gelisah saat ini. Tidak ada wartawan media yang telah diidentifikasi dan disetujui untuk dibebaskan. Mereka semua melaporkan berita di tempat. Ketidakpuasan rakyat Amerika terhadap polisi New York menjadi semakin intens seiring dengan berlanjutnya laporan. Semua orang tahu alasan polisi New York berusaha keras untuk menangkap pembunuh Homer dan bajingan lainnya. Namun, sebagian besar orang menilai masalah berdasarkan pandangan mereka sendiri tentang benar dan salah, bukan dari sudut pandang yudisial. Melihat masalah ini dari sudut pandang yudisial, seperti halnya Duncan, tidak peduli bagaimana orang-orang ini menghukum kejahatan dan mendukung kebaikan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum. Oleh karena itu, membunuh orang tanpa kekuatan untuk hukum-hukum adalah kejahatan yang tidak diragukan lagi. Karena merupakan tindakan kriminal, maka harus ditangkap, agar dapat diadili secara hukum. Namun, sebagian besar penduduk New York dan Amerika melihat masalah ini dari perspektif benar dan salah pribadi. Di mata mereka, sampah seperti Homer pantas mati, dan siapapun yang membunuhnya adalah pahlawan di mata rakyat. Homer dan yang lainnya telah melakukan kejahatan dalam waktu yang lama dan melukai begitu banyak gadis tak berdosa, yang juga merupakan kelalaian polisi New York. Karena seseorang telah melakukan sesuatu untuk polisi New York yang tidak dapat mereka lakukan, maka polisi New York tidak boleh seperti anjing. Sudah waktunya untuk merenungkan mengapa belum dapat menemukan apa yang dilakukan orang-orang seperti Homer, daripada berfokus pada menangkap para pahlawan tanpa tanda jasa yang telah melakukan perbuatan baik. Pandangan benar salah orang Amerika hampir sama dengan film-film superhero Hollywood. Di mata publik, entah itu Spider-Man, Batman, Iron Man, atau The Flash, mereka memberantas kekerasan dan membawa kedamaian bagi masyarakat. Orang-orang tidak peduli dengan penegakan hukum atau tidak. Oleh karena itu, apa yang dilakukan polisi New York sekarang telah menimbulkan kemarahan publik yang besar, dan kutukan di media sosial semakin keras. Wali kota bahkan menghubungi kepala polisi, memintanya untuk segera menghentikan blokade dan penggeledahan Fox Group, dan memintanya memberikan penjelasan kepada publik secara terbuka, memberi tahu siapa yang mereka blokir di Fox Group dan apakah mereka telah menangkapnya. Kepala polisi sebesar ember, setelah berulang kali memastikan bahwa tim operasi khusus tidak menemukan Rosalie, dia segera bergegas ke pusat komando sementara Duncan. Dia menunjuk ke hidung Duncan dan mengutuk, "Keluarkan semua orang segera dalam beberapa menit. Jelaskan tujuan dan hasil aksi hari ini kepada media." Bab 4360. Duncan telah dimanipulasi oleh psikologi penjudi saat ini, dan bersumpah untuk mengambil kesempatan ini untuk mencobanya. Oleh karena itu, ketika mendengar bahwa kepala kepolisian ingin mengevakuasi pasukan, dia langsung menjawab dengan marah, "Kalau saya menarik pasukan sekarang, semua upaya akan sia-sia." Direktur bertanya balik, "Bukankah kamu sudah mencari secara menyeluruh? Bahkan jika saya memberi kamu waktu sebulan untuk menghancurkan gedung markas Fox Group sedikit demi sedikit, kamu tetap tidak akan dapat menemukan orang yang kamu cari." Duncan berseru, "Direktur, minta tim operasi khusus untuk mencarinya lagi. Saya pikir tidak mungkin dia melarikan diri. Mungkin dia bersembunyi di sudut Fox Group." Direktur berkata dengan marah, "Duncan, saya tahu kamu akan pensiun. Kamu pasti tidak yakin menghadapi kasus seperti ini. Tapi saya beritahu kamu, masalah ini telah menimbulkan ketidakpuasan besar di depan media dan publik. Sekarang ada banyak kritik terhadap polisi New York di media sosial, dan wali kota telah menerima banyak telepon yang menuduh kita." Duncan buru-buru berkata, "Itulah mengapa kita harus menangkap Rosalie. Paksa dia keluar dan menjelaskan sebab dan akibat dari peran Istana Wanlong dalam masalah ini." Direktur polisi memarahi, "Apa kamu sudah gila? Terlepas dari apakah orang-orang itu dibunuh oleh Istana Wanlong atau tidak, saya hanya akan memberi tahu kamu satu hal.
Sekarang orang-orang di seluruh Amerika Serikat dan bahkan dunia bertepuk tangan atas kematian orang-orang ini. Mereka semua menganggap pembunuh di belakang layar sebagai pahlawan. Bahkan wali kota meminta kita menghentikan penyelidikan. Apa kamu ingin melanggar perintah wali kota? Dunchan langsung terdiam saat ditanya. Dia terdiam sejenak dan bertanya, Direktur, tidak apa-apa untuk menutup tim sekarang. Tapi bagaimana setelah tim ditutup? Apakah masalah ini tidak akan pernah diselidiki? Direktur melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kamu akan pensiun dalam waktu kurang dari setahun. Kamu akan menyerahkan pekerjaanmu besok. Selama periode sebelum pensiun, istirahat dan memulihkan diri di rumah. Saat kamu pensiun, saya akan memberi kamu upacara perpisahan yang megah dan membiarkan kamu pensiun dengan hormat. Dunchan menjadi cemas ketika mendengar ini, dan berkata dengan marah, kamu ingin aku keluar sekarang? Direktur berkata kata demi kata, tidak, saya hanya ingin kamu istirahat dan menyerahkan sisa pekerjaan kepada orang lain. Saat dia mengatakan itu, direktur dengan sabar membujuknya, Dunchan, kamu telah mendedikasikan bertahun-tahun untuk Departemen Kepolisian. Kamu harus memberikan lebih banyak kesempatan kepada kaum muda sebelum pensiun. Untuk dirimu sendiri, pergi dan istirahatlah dengan baik. Tidak mungkin, Dunchan berkata dengan dingin. Jika kasus ini tidak diselesaikan, saya tidak akan bisa pensiun dini. Jangan biarkan saya pensiun dengan kasus yang memalukan di akhir tahun karir polisi saya. Lagi pula, Dunchan mengancam. Direktur, kalau kamu ingin mengambil kasus ini dari saya akan mengadu ke wali kota. Mengeluh ke wali kota, direktur tersenyum kecut, dan kemudian berkata tanpa daya, Dunchan, izinkan saya memberitahu kamu dengan jelas. Pemilihan wali kota diadakan tahun depan. Wali kota saat ini harus berjuang untuk pemilihan kembali. Dampak negatif yang sangat besar ini sudah menyebabkan kemarahan publik sekarang. Harapan wali kota sekarang untuk terpilih kembali akan benar-benar hancur. Jadi, bukan saya yang ingin kamu pensiun dini, tetapi wali kota yang ingin kamu pensiun dini. Begitu kata-kata ini keluar, Dunchan tertegun. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa wali kota yang berulang kali memujinya di depan umum ingin dirinya pensiun dini. Melihat dia terdiam, direktur menambahkan, Dunchan, hanya ada dua pilihan untukmu. Yang pertama, kamu ajukan pensiun dini. Meskipun kasus ini akan membuat kamu kehilangan muka, tapi setidaknya tidak akan merusak reputasimu. Itu tidak lebih dari sebuah noda. Noda seperti ini tidak akan berdampak banyak padamu. Selain itu, kasus ini juga meninggalkan noda yang tak terhapuskan pada resume saya sebagai kepala kepolisian New York. Dan saya menghadapinya dengan tenang. Mengapa kamu ragu berbicara tentang ini? Direktur berdeham dan berkata lagi, Dunchan, kalau kamu tidak mau, Departemen Kepolisian New York akan mengumumkan secara terbuka penangguhan pekerjaanmu. Ini karena kamu memikul tanggung jawab yang tidak dapat disangkal dalam banyak kaitan dengan rangkaian kasus ini. Tidak terbatas pada kegagalan untuk menemukan fakta kriminal Homer dan lainnya, hingga Homer dibunuh. Dan kamu tidak bisa menangkap pembunuhnya. Pembuluh darah Dunchan tiba-tiba muncul, dan kemarahannya datang dari hatinya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.